God akan mengendalikan para ego Jubi. Hipotesa ini akan sangat seru nih. Setelah Boruto Kawaki sudah memutuskan untuk bekerja sama itu kan, tentu Amado akan mengalami masa-masa sulit mulai dari sekarang ini. Jika Boruto sudah bersatu dengan Kawaki, otomatis orang seperti Sarah dan Mitsuki itu akan diajak dalam misi-misi menghadapi para ego Jubi itu sendiri kan. Ngomongin soal ego Jubi nih, God yang sebenarnya dijadikan badu di chapter 15-an ini, dia diseret oleh Ryu ego Jubi, tangannya dipotong oleh Jura dan dibuat tertawa oleh Mamushi Matsuri. Sekarang keadaan lagi kacau balonnya kan. Tapi kenapa bisa-bisanya dia itu merasa yakin dan berkata seperti ini? Tertawalah kalian selagi bisa tertawa sekarang ini, karena yang akan berdiri di akhir nanti adalah diriku, God yang akan menjadi Otsutsuki. Well, ini menarik untuk ditelisik lebih lanjut ya nakama. Let's go, kita mulai. Info penting ya, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, lagi rame banget tuh, dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang tidak terpaksa. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini sob, setelah chapter 15-an ini rilis, apa yang terjadi dengan Kawaki dan God ini ternyata bisa terbilang cukup sama loh. Kenapa? Karena keduanya diberikan limiter oleh Amado, sesuatu yang harusnya kekuatan mereka itu luar biasa nih, dibatasi karena sebuah alasan. Ada yang menarik memang antara 3 orang pengguna karma itu, karma biru Boruto, karma merah Kawaki, dan karma putih God. Dilihat dari bagaimana Boruto sudah berkembang sekarang ini ya, kebenaran kian menjadi nyata lagi. Mengingat Kawaki akan luar biasa kuat dan Boruto sendiri tak menyangkanya di episode pembuka kala itu. Sepertinya itu memang berhubungan dengan Amado sendiri tuh. Dia pasti akan bisa melepaskan limiter penghalang kekuatannya itu dari Amado pula. Meskipun di awal-awalnya ya kita yakin bahwa Amado tidak akan mau melakukannya. Dia pasti juga sudah merencanakan plan-plan lain jika situasi berada di fase seperti itu. Kita ingat betul ya nakama bahwa semenjak Kokugan kala itu dirilis sebagai kekuatan dari mata itu dan juga nama yang menjadi menarik untuk perlawanan dari Jogan Boruto itu sendiri, di chapter 15-an ini juga diberitahukan semacam pernyataan pula untuk si karma putih. Tertawalah kalian selagi bisa tertawa sekarang ini, karena yang akan berdiri di akhir nanti adalah diriku, God akan menjadi Otsutsuki. Well, memang realitanya baik Kawaki dan God itu pasti akan ada peningkatan spesial ya. Meskipun Kawaki yang kondisinya sekarang itu selemah ini sebagai Otsutsuki, God yang kondisinya sekarang pula dianggap villain pencipta Sumeyaka ini, dia malah menjadi badut dan bulan-bulan para ego Jubi kan. Nah, chapter ini kita melihat sesuatu yang menarik pula tentang cara unik yang dilakukan oleh God sendiri ketika mengintai Shinju tersebut. Meskipun dia sempat ketahuan dan diceramai oleh all Shinju itu, God tentu tak akan mendengarkannya. Karena sepertinya misinya sekarang itu adalah benar-benar mengamati cara Shinju itu bekerja. God memang mendeklarasikan pula bahwa ia itu mengincar buah cakra dan Jura yang juga menjadikannya alasan dia menjalankan misi dari Jura untuk menangkap Boruto itu pula kan. Tapi kayaknya ada satu hal lain yang sedang dilakukan God sekarang ini. Dia sepertinya ingin melihat dengan pasti itu bagaimana Togeda memilih para ego Jubi itu bisa berevolusi dan menciptakan manifestasi kekuatan dari yang mereka serap itu. Dari data yang kita amati di sana ya, kayaknya kejadian di mana proses Togedama itu tercipta, Hidari yang bisa pulih kembali dan Ryu yang bisa muncul itu dengan mengaktifkan kekuatan luar biasanya. Kayaknya akan menjadi motif yang sedang dipelajari oleh God itu sendiri nih.
Dan kita cukup yakin loh nakama, Code ini tidak akan benar-benar menjadi bodoh-bodoh banget loh di akhirnya itu nakama. Dialah yang awal menciptakan kebebasan dari ego Jubi kan. Itulah Jura sempat berterima kasih kepadanya, tetapi kayaknya entah semacam plot twist itu nantinya masih berkemungkinan besar buah cakra itu akan dimakan oleh Code itu. Dia mendapati transformasi sebagai bagian dari pengguna karma yang kemampuannya itu meningkat pula pada akhirnya. Jika seperti itu nanti bisa aja kan dia malah yang akan mengendalikan para Shinju ego Jubi itu sendiri. Who knows, menarik untuk dinantikan memang. Lalu bagaimana untuk kelanjutan karma merah itu Kawaki dan juga Amado sendiri nih? Well, inilah yang menarik sob. Kayaknya Amado itu bisa aja akan membuat Kawaki ketergantungan dengannya pula ya. Jika ingin mendapatkan kekuatan lebih dahsyat, Kawaki harus minta kepada Amado untuk mengupgrade lebih dan lebih lagi. Dia dari sisi manapun, jika Boruto secara outfit dan juga kepribadian ninja bayangan seperti beberapa Uchiha sebelumnya, Uchiha Itachi, siswi Sasuke itu melekat padanya ya, maka Kawaki ini adalah konsep cintanya. Ingat pula, Uchiha adalah klan yang paling paham makna cinta dan kasih sayang dibandingkan yang lainnya. Namun jika itu dihianati atau sesuatu terjadi kepada yang dicinta itu, kekuatan besar akan segera bangkit kan. Nah mungkin Kawaki juga akan dibuatkan hal demikian. Amado mungkin menjalankan rencana dengan luar biasa, namun di luar dugaan yang tak ia sangka adalah Kawaki akan sebegitu cinta dan tulus menghormati Naruto itu kan. Dia rela berkorban apapun untuk sang Kage. Karena itu mungkin di masa depan akan terjadi sesuatu pada Naruto sendiri dan Kawaki benar-benar mengancam ataupun tak ada pilihan lain. Kawaki menuruti perkataan Amado dan akhirnya dia mendapati kekuatan itu. Namun ada beberapa hal yang harus dia korbankan. Itulah kenapa sob di adegan pembukanya kala itu terjadi pertempuran antara Kawaki dan juga Boruto sendiri nih. Kawaki sempat mengatakan kurang lebih seperti ini. Kau Boruto akan kukirim ke tempat Nana Daime itu berada. Well, apakah ini akan menunjukkan makna sebuah tempat untuk seorang yang sudah musnah itu ya? Who knows? Memang menarik sih. Tetapi yang jelas Kawaki dan juga Code itu akan mengalami fase peningkatannya masing-masing. Cuman siapa yang jadi pemenang di akhir dan ketiga karma itu nanti adalah sesuatu yang menarik untuk terus diikuti kan. Lalu sekarang untuk Boruto itu bagaimana? Ya ketiga ini adalah untuk sang karma biru. Kita ingat ya nakama, melihat dari chapter 15-an ini ternyata ada hal misterius yang akhirnya terungkap untuk Boruto pula. Apa itu? Ya ternyata si Boruto ini sudah pernah menggunakan karmanya lagi di fase 3 tahunan kala itu. Momen itu terjadi saat pertempuran menghadapi karma putih Code di malam dimana dia bersama Sasuke pula menghadapi banyaknya Sumeaka ya. Entah prosesnya seperti apa. Apakah Boruto sangat marah karena Sasuke terjerat akar pohon dan di sana itu Momoshiki berhasil mempengaruhi dan mengendalikan kekuatannya lagi. Di sanalah untuk pertama kali Boruto seakan-akan benar-benar tak bisa mengontrol kekuatan Momoshiki. Tapi yang menarik dan belum diungkapkan di sini adalah cara Boruto bisa selamat dan terbebas sadar kembali pada pengaruh Momoshiki kan. Apakah Shinkoji atau Jogannya aktif di mana Boruto tak menyadarinya juga masih menjadi misteri besar kan tentang semua ini. Itulah kenapa dia mengatakan kepada Kawaki sudah lama sekali dia tuh merasa muak pada kemampuan karmanya itu sendiri. Dia tak akan bergantung lagi pada kekuatan Otsutsuki. Dan Kawaki aja mendengarkan hal itu menjadi sangat kaget tuh tentang apa yang dilakukan Boruto. Menurutnya jika itu terjadi Momoshiki itu akan benar-benar bisa mengacau ya dan merenggut segala hal yang penting untuk Boruto sendiri nih. Meskipun di kondisinya sekarang ini Boruto juga sadar pula nih suatu saat nanti pasti Momoshiki akan kembali lagi bereaksi karena faktor tertentu kan. Itulah kenapa dia mengatakan dengan jelas kepada Kawaki itu sendiri, bunuhlah aku dengan tanganmu sendiri jika kita sudah menyelesaikan misi besar itu. Ya sih memang mengerikan sekaligus penuh plot twist nakama. Ingat betul ya bahwa kengerian planet bumi sekarang itu adalah perihal ego Jubi sendiri kan. Ketambahan dengan kehadiran Ryu sendiri yang memiliki kekuatan Shinki Putragara, sudah dipastikan kelompok Jura itu akan tambah sulit untuk dikalahkan kan. Namun Boruto ini diberkati seseorang seperti Shinkoji yang memiliki kekuatan Shinjutsu Dewa Shibai untuk melihat kengerian-kengerian tersebut. Timeline dan hal memungkinkan yang akan terjadi di masa depan nanti dia akan segera tahu nih. Dia mengatakan bahwa itulah kengerian nyata dan hal terburuk di masa itu. Karenanya Boruto yang tak ingin benar-benar mengendalikan kekuatan Otsutsuki-nya lagi, dia ingin bekerja sama dengan Kawaki sebagai seorang saudara yang bertempur bersama lagi di medan perang itu nanti menghadapi kelompok Jura.
Dan itulah kenapa ya Nakama, kita sendiri cukup yakin mereka dengan susah payah dan banyak hal yang dikorbankan akan mampu mengalahkan kelompok yang dipimpin oleh Ego Jubijura sendiri. Masalahnya yang terjadi adalah setelahnya, ketika kita yakin Out Otsutsuki akan menjadi penghubung untuk itu, dan entah karena keadaan, fase itu akan memperlihatkan keadaan di adegan pembuka pertarungan antara Boruto dan Kawaki kan. Ya berarti Boruto belum tentu mati nih, dan dia bertarung melawan Kawaki yang sudah sekuat itu, karena ini semua terjadi sesuatu hal besar yang telah dipertaruhkan. Sepakat gak Nakama semua tentang hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya momen menarik yang juga tragis yang terjadi pada Boruto Otsutsuki, Kawaki Otsutsuki, dan juga Code yang di fase telah mengalahkan Ego Jubi itu sendiri. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi jangan ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.